Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom buat Bapak Ibu, semua pasutri, pemuda-pemudi, remaja, sekaligus juga adik-adik yang mengikuti kebaktian ini. Mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan mempersiapkan Alkitab kita di Lukas 10. Nanti saya akan bacakan bagian Injil ini sebagai dasar perenungan firman. Sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman, mari kita mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Dengan Alkitab yang terbuka kami menghampiri tahta-Mu, Bapa Surgawi. Betul sekali apa yang disaksikan oleh hamba-Mu, rekan kami liturgos. Seringkali kami tahu bahwa semua perlu Engkau. Seringkali kami mengerti kami perlu berterima kasih atas hadiah keselamatan. Namun di dalam keseharian kami di negeri ini, kami dihimpit dengan banyak sekali keragaman yang seringkali kami sulit mengelolanya. Dan seringkali kami juga lupa bahwa kami ini orang Kristen. Sehingga kami lupa menceritakan akan hadiah yang kami terima, yaitu hadiah di mana kami direngut dari lubang kubur, diangkat, dihidupkan, karena Engkau ya Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang bangkit dari kubur, mengalahkan kematian dan hidup, bahkan naik ke surga untuk hidup selama-lamanya. Oleh karena itu kami mohon dengan segala kerendahan hati, kiranya Engkau berkenan memberikan kekuatan dan pertolongan, supaya segala sesuatu yang Kau mau ucapkan melalui hamba-Mu ini, melalui firman-Mu, boleh kami terima dengan hati yang lembut. Dan kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh menolong kami untuk dapat menangkap, bukan cuma mengerti, tetapi betul-betul mengaitkannya dengan kehidupan kami setiap hari, sehingga kami bukan sekedar menjadi orang Kristen dengan label dan KTP Kristen, tetapi kami betul-betul menghidupi apa yang kami terima, dan kami berani karena kuasa itu diberikan kepada kami untuk menceritakan, membagikan, untuk dapat menyaksikan bahwa hadiah ini, hadiah keselamatan adalah hadiah yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Tuhan, dengar seru doa kami. Kiranya Engkau satukan umat-Mu, baik sebagai keluarga ataupun sebagai keluarga-keluarga yang tergabung di dalam jaringan internet. Sehingga Engkau yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dan media, Engkau tetap menyatukan jemaat-Mu ini untuk dapat menerima firman dan melakukannya. Dengar seru doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mendapatkan tema penginjilan yang efektif di dalam minggu ini. Dan kita sudah sampai di ujung PPKM yang dilonggarkan gitu ya. Ketika saya mendapatkan tema ini, saya sangat bersyukur sekali. Paling tidak, saya tidak selalu bicara mengenai ibadah. Ya, karena biasa ya, kalau dosen dari STT udah dicap konseling, ya udah ngomongin konseling, ibadah, misi, dan sebagainya. Nah, saya bersyukur mendapatkan tema seperti ini. Kenapa? Karena saya memandang kebaktian setiap minggu sesungguhnya merupakan kesempatan untuk menyaksikan Injil Tuhan Yesus Kristus. Jadi tetap aja ada sambungannya sama ibadah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya. Nah, tentu kata efektif, penginjilan yang efektif ya. Efektif di sini kita perlu mengerti dengan sederhana lah, ya. Jadi efektif itu artinya adalah ada efek, ada dampak, tepat guna sesuai dengan konteks di mana kita berada. Jadi kita mau dengan sederhana mengatakan penginjilan yang efektif merupakan proses menyaksikan Injil yang menunjukkan ada dampak buat orang yang mendengar, ada efeknya. Prosesnya tepat guna bagi konteks manusia yang beragam dari sisi pendidikan, usia, taraf ekonomi, profesi, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, adik-adik remaja, pemuda, dan juga anak-anak, saya pernah hidup sebagai bukan orang Kristen. Nah, kalau ada di tengah-tengah saudari yang sudah ke GKI Karawaci, tapi sebenarnya masih ragu gitu ya.
Dan Anda belum berani bilang saya Kristen. Bahkan Anda belum berani itu ikutan katekisasi, pengen dibaptis, belum sampai sejauh itu. Tetapi Anda sudah ke gereja. Mungkin beberapa hal ini pernah Anda alami. Saudara merasa orang Kristen itu kayak suka maksain orang pindah agama. Maksain orang buat baptis. Orang lagi sakit, yang diminta sembuh, disuruh percaya Yesus. Ya orang sakit didoain sih pasti seneng ya. Tapi kok mendoakan seperti ada udang di balik bakwan. Yaitu supaya dapat jiwa, anggota gereja nambah. Nah yang seringkali bikin perasaan kita yang belum Kristen kurang enak ya, perasaannya kurang enak adalah orang Kristen itu kadang kan ada yang bersemangat banget gitu ya. Kayak militan banget gitu loh. Pokoknya segala cara dia pakai untuk ngajakin orang ke gereja, ngajakin orang percaya Yesus dan sebagainya. Nah tapi yang paling ngeselin tuh mungkin yang satu ini. Waktu ketemu orang Kristen yang merasa moralitasnya tuh lebih benar, lebih bagus ya daripada yang lain. Nah ini kelihatan waktu ngobrol ya, matanya, gerak-geriknya, kemudian kata-katanya menghakimi banget, judging banget. Padahal kita tahu kan, orang Kristen kan juga banyak yang becrek. Anaknya rusak. Sesama Kristen masuk pengadilan, berantem. Anak sama bapak, sama-sama pendeta, ributin warisan sama aset. Udah gitu kita tahu gereja tuh sering banget pecah. Ya udah gitu soal literasi, bahkan meski banyak loh orang Kristen yang rasis. Nah yang sedih lagi banyak juga tokoh Kristen dunia yang ketahuan lakukan pelecehan seksual. Padahal dia pemimpin Kristen yang udah terkenal banget. Ya, udah gitu korupsi dan sebagainya. Nah mungkin saudara-saudari pernah hadapi hal-hal seperti ini. Atau mungkin juga Anda pernah berinteraksi dengan tetangga, dengan teman kantor, rekan bisnis, Kristen. Tapi lah kok gayanya kok gitu ya? Gitu loh. Nah Bapak Ibu saudara generasi, itu saya sebelum saya Kristen, saya ya menemukan pertanyaan-pertanyaan dan bertanyalah seperti itu ya. Nah kemudian somehow Tuhan tangkap saya diberikan anugerah keselamatan dan saya perlahan-lahan belajar dan bertumbuh. Nah tentu ketika saya betul-betul di kalangan Kristen, saya melihat, saya mendapati kita orang Kristen itu memang suka memperlakukan Injil seperti barang dagangan. Kita diajarin berbagai macam metode marketing, ya memarketingkan Injil. Mulai dari 4 hukum spiritual dari kampus crusade, ataupun evangelism explosion. Dan yang lain-lain tentunya. Nah saya juga mendapati banyak orang Kristen yang merasa tidak punya karunia menginjili. Betul gak? Coba kita jujur satu sama lain saudara generasi. Nah saudari merasa gitu gak? Gak punya karunia nih buat nginjilin. Saya gak bisa lah ngomong sama orang gitu ya. Nah kenapa ya kita merasa gitu ya? Nah saya menduga, sekali lagi ini dugaan. Saya menduga nampaknya memang kita orang Kristen cukup banyak yang memposisikan Injil sebagai sesuatu yang perlu kita jual. Udah gitu kita tahu kan kalau orang jualan kan mesti bisa jawab semua pertanyaan. Kalau kagak ada yang mau beli. Itu kan mesti jawab semua pertanyaan. Dan kita takut salah ngomong, takut salah jawab. Akhirnya udah kasih aja ke pendeta, suruh jawab sama pendeta, penginjil dan sebagainya. Akhirnya kita tidak secara intensional menjadi saksi Injil. Saudara yang terkasih, Injil, kabar baik keselamatan dari Allah perlu menubuh supaya bisa dikomunikasikan secara efektif. The gospel of Jesus Christ has to be embodied if it is to be communicated effectively. Injil perlu menubuh. Injil Tuhan Yesus atau Injil Allah perlu mendarah daging dalam diri kita dan kelihatan secara visual. Nah, bagaimana efektivitas penginjilan bisa dicapai dalam konteks keragaman kita di Indonesia? Itulah dasar daripada Lukas 10 ayat 1 sampai 20. Saya akan bacakan bagian per bagian sambil saya mengajak kita merenungkan perbagian tersebut ya. Nah, yang pertama
di ayat 1 sampai 3, Lukas 10. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu Tuhan menunjukkan 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-berdua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Kata Yesus kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja itu sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Saudara yang terkasih, perhatikan. Menjadi saksi Injil Yesus Kristus dimulai dari pengutusan oleh Tuhan Yesus sendiri. Itu di ayat 1 sampai 3 tadi. Jadi dikatakan ada 70 murid yang lain. Jadi ini 70 murid plus 12 rasul. Ya, diutus. Anda bayangkan, kurang lebih 82, hampir 100. Jumlah ini adalah ukuran sebuah jemaat. Yang jelas Tuhan Yesus itu ucapkan kalimat pengutusan bukan kepada satu orang ya, tetapi kepada satu komunitas murid Kristus. Tuhan Yesus juga menyatakan konteks di mana mereka akan diutus, yaitu ke tengah-tengah serigala. Tentu ini sebuah kiasan yang menjadi dasar, menjadi alasan kenapa murid-murid diutusnya berdua-berdua. Gak boleh penginjilan pribadi. Jadi jujur saya ketika baca firman Tuhan ini lagi, saya jadi bertanya. Saya dulu pernah di training penginjilan pribadi. Ini kalau ngelihat ini mah kayaknya gak cocok ya. Penginjilan itu bukan pribadi kelihatannya. Tapi berdua-berdua karena konteksnya di tengah-tengah serigala. Gak ada yang tahan, gak ada yang kuat. Nah, penginjilan efektif, saudara yang terkasih, berarti dimulai dari pengutusan oleh Allah dan bukan perjuangan pribadi atau individual. Oleh karena pengutusan ini bukan untuk individual, maka konteks terbaik terjadinya pengutusan adalah setiap kebaktian minggu. Itu yang saya katakan bahwa pengutusan, penginjilan efektif itu nyambung sama apa yang kita lakukan setiap minggu. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain, rancangan kebaktian perlu mendapat perhatian lebih seksama. Supaya pengutusan di bagian akhir kebaktian tidak disamain dengan udah selesai, pulang yuk. Ya. Nah Bapak Ibu saya terkasih, kalau kita mau jujur ya, kalau kita mau jujur nih, dari rangkaian kebaktian gereja Protestan ataupun gereja-gereja denominasi lain ya, mirip-mirip nih. Porsi yang paling banyak kalau Protestan adalah waktu khotbah. Porsi kedua yang paling banyak adalah bagian depan kebaktian. Tadi kita kurang lebih 20 menit. Ngemuji Tuhan paling banyak. Doa. Momen kebaktian ketiga yang cukup panjang adalah setelah khotbah. Ya, persembahan. Kalau dulu ada gereja yang pakai pengumuman dan sebagainya. Doa syafaat dan seterusnya. Yang terakhir baru pengutusan. Isinya pendek banget, minim banget. Udah gitu lakukannya cepet-cepet ya. Lalu yang kita rasain bukan kayak diutus. Tapi yang kita rasain, kita lega. Akhirnya selesai juga kebaktian. Nah betul gak sih saudara yang terkasih kalau kita mau jujur? Bagian pengutusan itu paling cepat kita kerjain. Ya, karena kita udah mau pulang. Ya apalagi sekarang kita nggak bisa rame-rame di gereja. Nah Bapak Ibu saya terkasih, akibatnya apa? Akibatnya mayoritas kita yang kerja besok Senin atau sekolah dari rumah masih ya, atau ke pasar dan lain-lain, kita tidak terlalu merasa konteks tersebut sebagai konteks di mana kita perlu bersaksi. Di samping itu kita tidak dapat empowerment yang bersumber dari pengutusan Allah sendiri. Saudari, pengutusan sebagai elemen liturgi kebaktian setiap minggu sebenarnya beritahu kita bahwa kebaktian tidak berhenti, tidak berakhir setelah doksologi ataupun berkat. Tetapi kebaktian itu dilanjutkan dengan hidup berbakti dan hidup bersaksi di tengah konteks kita masing-masing yang disebut Tuhan Yesus sebagai di tengah-tengah serigala. Artinya apa? Artinya pengutusan dalam kebaktian ibarat jembatan
yang mengantar kita masuk ke dalam kehidupan. Saudara yang terkasih, kalau kita tidak menyadari hal ini, dan kalau gereja tidak segera melakukan perubahan dalam mewujudkan pengutusan, maka penginjilan akan terus jadi program segelintir pengurus misi. Nah, pengutusan bagi kita murid Kristus perlu terjadi setiap minggu. Karena di dalam pengutusan terkandung penyertaan dan kuasa Allah. Seperti yang kita dengar dalam Amanat Agung. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Nah, pengutusan yang terjadi tiap minggu paling tidak perlu mencoba perhatikan dua hal. Yang pertama, kata-kata pengutusan itu perlu nyambung sama pesan firman Tuhan. Yang kedua, kata-kata pengutusan perlu memperhatikan profil kita sebagai jemaat. Kalau lebih dari 50% jemaat adalah mahasiswa-mahasiswi, berarti kata-kata pengutusan itu ya perlu memberikan empowerment buat mahasiswa-mahasiswi. Mahasiswa-mahasiswi kan bukannya tidak kerja juga kan, mereka juga bekerja. Bahkan katanya lebih sibuk lagi. Kami dosen lebih sibuk selama ngajar online. Nah, kalau jemaatnya itu lebih dari 70% adalah pekerja profesional dari berbagai macam industri, maka pengutusan perlu peka dengan profesi kerja yang beragam. Kalau jemaatnya mayoritas pasutri muda lebih dari 60%, maka pengutusan kalimatnya itu perlu empower kehidupan berkeluarga. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita mau mewujudkan penginjilan yang efektif, pengutusan oleh Allah melalui kebaktian minggu perlu dirancang dengan konsisten dan kontekstual. Hanya dengan pengutusan demikian, barulah kita bisa mengatakan kita bersaksi secara efektif. Dan kita bisa melangkah ke tahap selanjutnya. Nah, kalau kita perhatikan firman Tuhan ini sama seperti yang terjadi pada murid ya. Setelah diutus oleh Tuhan Yesus, ayat 4-7, para murid berangkat. Nah, kita saksikan ayat 4. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Nah, saudara yang terkasih, penginjilan efektif terjadi ketika kita menjadi agen shalom bagi rumah tangga lain. Dalam budaya Yahudi, apa yang diucapkan Tuhan Yesus ayat 4-7 ini adalah tercakup di dalam budaya hospitality, ya. Jadi mereka itu menerima tamu, menjamu mereka dengan tulus, itu adalah sebuah sukacita. Kalau tidak punya hati dan mindset sebagai agen shalom, maka hospitality itu menjadi sebuah kepura-puraan ya. Nah, para murid ini diajarkan Tuhan Yesus untuk menyatakan shalom kepada rumah tangga yang dikunjungi. Nah, budaya seperti ini dicatat juga di Ibrani 13 ayat 2. Dikatakan, jangan kamu lupa memberikan tumpangan kepada orang, sebab dengan memberikan tumpangan, beberapa orang yang tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ya, jadi ada aspek supranatural juga di dalam pelayanan hospitality. Nah, saya percaya shalom yang dimaksud Tuhan Yesus, ya damai sejahtera gitu ya, ini bukan sekedar salam. Tapi shalom ini perlu dirasakan, dialami, dijadikan visual yang kelihatan oleh para murid. Jadi Tuhan Yesus itu meminta agar para murid jangan pindah-pindah rumah. Kalau rumah household ataupun rumah tangga itu menerima para murid. Kalau nggak pindah-pindah, ya kita nggak tahu ya berapa hari di sini tinggal dan sebagainya gitu ya. Kalau nggak pindah-pindah, berarti akan terjadi interaksi, ngobrol, tukar pikiran,
dengan tuan rumah. Secara praktis, saudara yang terkasih, saya kira kita bisa mewujudkan peran sebagai agen shalom lewat dua hal. Yang pertama, bertamu kalau diterima, tetapi yang paling gampang sebenarnya menjamu tamu. Ya. Nah, ini PPKM udah mau selesai nih, ya. Mungkin perlu dipikirkan menjamu tamu. Nah, ini yang saya kangenin ya setelah pulang ke Jakarta. Karena kalau dulu di Singapura itu kami sering undang teman-teman gereja maupun teman-teman yang lain untuk datang aja ke rumah, makan, ngobrol, bangun relasi, dan tentu supaya istri saya masakin makanan buat saya juga, Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi nggak beli melulu ya. Nah, hospitality kita bisa dipakai Roh Kudus membawa damai sejahtera bagi rumah tangga lain. Sebenarnya kita bisa menemukan ini kesempatannya cukup banyak ya di dalam konteks kita. Nah, kalau di Singapura konteksnya itu Natal. Ya, Natal dijadiin satu konteks untuk menjamu tamu. Karena memang ada satu asosiasi penginjilan, badan misi gitu ya. Billy Graham Evangelistic Association mendorong keluarga Kristen untuk buka rumahnya dan kemudian ajak tetangga makan, nonton film, berelasi, ngobrol-ngobrol, chit-chat dan sebagainya. Harapannya adalah supaya terjadi percakapan yang kemudian bisa masuk ke area iman Kristiani tanpa memaksakan. Jadi badan misi ini kemudian kasih panduan, ya kayak semacam training untuk memperlengkapi orang Kristen di berbagai gereja yang bergabung dengan program tersebut. Dan saya pikir hal ini bisa dilakukan oleh teman-teman di GKI Karawaci ya. Keluarga Kristen GKI Karawaci, bukalah rumah Anda. Be hospitable dengan tetangga atau mahasiswa-mahasiswi yang saya tahu juga banyak di jemaat ini yang tidak ada keluarga di Karawaci. Undang mereka, jamu mereka dengan hati yang dipenuhi shalom dari Allah sehingga peran agen shalom itu menubuh gitu ya, dikonkretkan. Nah, penginjilan efektif di negara kita itu makin susah menggunakan cara-cara lama seperti KKR. Ya, cara KKR itu cara yang sudah Tuhan pakai ya beberapa dekade yang lalu. Sekarang makin setengah mati. Penginjilan efektif bisa terjadi lewat percakapan melalui jamuan sederhana. Dan saya kira ini tidak terbatas untuk para keluarga Kristen. Teman-teman mahasiswa-mahasiswi juga boleh, bahkan bisa. Buka aja kos-kosan. Ya, nggak usah malu kamarnya cuma segitu. Tapi perlu malu kalau kamarnya berantakan banget kayak kapal pecah. Saudara yang terkasih. Nah, undang teman yang belum percaya atau masih ragu gitu ya. Atau nih teman sering nanya-nanya terus mengenai kekristenan. Undang dia, ya hang out dengan cara yang sehat. Ajak nonton film kek, ya film Marvel gitu ya. Film Marvel itu kan poinnya adalah kerja bersama-sama, rame-rame. Ya, kerja sama-sama aja kalah sama Thanos gitu kan. Tetapi kerja sama-sama tetap aja balik lagi jadi menang dan sebagainya. Ajak nonton film mengenai tanah Israel dengan berbagai arkeologi yang diketemukan saudara yang terkasih terkait iman Kristen. Kita punya banyak sekali fasilitas di zaman ini sebagai bahan pemicu obrolan. Ya, kita ngomongin aja film, kita ngomongin aja musik, banyak sekali saudara yang terkasih. Nah, bagi saya mencoba hal ini dengan cara biasalah gabungan grup sepeda di komplek rumah yang mayoritas memang non-Kristen. Cuma memang susahnya kagak tahannya adalah lihat sepeda orang bagus-bagus, jadi kepengen melulu saudara yang terkasih. Ya, saya kaget banget sepeda road bike harganya bisa 100 juta, 150 juta, ampun. Kalau beli yang cuma 15 juta, ngejar teman-teman di depan setengah mati, gitu kan? Tapi intinya saudara yang terkasih, Anda tangkap. Ya, gereja tentu bisa memberikan perlengkapan. Ya, perlengkapan bagaimana sih cara memulai percakapan rohani? Bagaimana mendengar dengan teliti? Bagaimana menangkap hal-hal spiritual yang terucap oleh orang lain? Bagaimana mengklarifikasi konsep rohani seseorang? Semua ini bisa dilatih. Yang penting adalah kemauan menjadi agen shalom bagi orang lain di sekitar kita. Nah, bagaimana cara jadi agen shalom yang praktis kedua? Yang kedua itu adalah jadilah jawaban doa buat orang lain.
Saudara yang terkasih, kita tahu shalom itu sumbernya dari Tuhan Allah yang kita sembah. Dan kita juga tahu realita hidup tiap hari ini susah ya. Teman-teman kita, tetangga kita, kolega kantor, sesama di sekitar kita, semuanya punya keinginan, kebutuhan, dan kesusahan. Bayangkan, betapa ia akan bersyukur ketika saudara dan saya melakukan sesuatu yang ternyata itu menjawab harapan dia. Nah, saudara yang terkasih, bagaimana saudara lakukan ini dengan sederhana? Simple sebenarnya. Saya percaya di Karawaci banyak dari kita mungkin jogging, mungkin jalan di luar untuk olahraga dan sebagainya. Mulailah dengan berdoa ketika Anda sedang jalan di kompleks rumah atau di daerah kos-kosan. Jangan jadi orang Kristen yang acuh sama lingkungan sekitar. Jadilah orang Kristen yang ramah. Kalau senyum ya senyum duluan. Kalau senyum ya susah. Kalau senyum ada masker susah juga ya. Gimana taunya orang senyum dari alis mata, ya susah juga gitu ya. Tapi intinya jangan jadi orang Kristen yang cuek gitu loh ya. Jadi orang Kristen yang menyapa orang lain duluan, nundukin kepala duluan, udah gitu sambil doain mereka dalam hati. Penginjilan efektif itu adalah menyaksikan Injil tanpa memaksa opini dan kehendak kita. Jadi agen shalom di lingkungan yang dekat dengan rumah tangga kita, kesempatannya banyak buat kita yang tinggal di Indonesia yang beragam ini. Nah, kemudian saudara yang terkasih, setelah mereka masuk ke rumah, para murid mulai ayat 8 didorong Tuhan Yesus masuk ke kota. Ya, masuk ke kota untuk apa? Lakukan aksi-aksi kerajaan Allah termasuk menyembuhkan. Sekaligus memproklamasikan kerajaan Allah yang sudah dekat. Saya bacakan di ayat 8 sampai 12 demikian. Dan jikalau kamu masuk ke kota, ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, Tuhan Yesus tahu persis bahwa menyaksikan Injil itu mungkin saja, bahkan pasti ya, ada penolakan saudara yang terkasih. Nah, ada satu, ini poin ketiga yang saya kira juga tidak kalah penting. Penginjilan efektif terjadi ketika kita memiliki dan memelihara relasi dengan kalangan sosial yang lebih luas, ya, yang beda keyakinan. Nah, salah satu data dari Atlas of Global Christianity mencatat sedikit banget jumlah orang Kristen yang punya relasi dengan non-Kristen. Nah, mungkin Anda tidak termasuk di dalamnya, tetapi saya menduga banyak orang Kristen yang sibuk di gereja, akhirnya nggak punya teman di luar gereja. Nah, bisa jadi ya karena kita pengen ngumpulnya ya nyaman sama teman-teman gereja gitu ya. Apalagi kalau dulu sebelum pandemi, kegiatan kesibukan gereja di hari Minggu kan sibuk banget ya. Sebagian daripada kita itu udah kayak kerja di hari Minggu soalnya terkasih. Nah, karena orang-orang Kristen tidak banyak interaksi dengan non-Kristen, akhirnya bagaimana mau bersaksi? Nah, semoga Bapak Ibu saudara yang terkasih, GKI Karawaci mempertimbangkan ulang aktivitas gereja setelah gereja dibuka lagi ya. Yang kita butuh adalah gereja yang memperlengkapi kita untuk bisa membuka percakapan rohani, membangun relasi dengan berbagai kelompok sosial yang beda iman. Jadi masuk ke dalam kota yang disebutkan Tuhan Yesus bisa kita kontekstualkan sebagai masuk ke dalam pelbagai konteks sosial di luar lingkungan rumah tangga kita. Waktu kita ke pasar, supermarket, pom bensin, beli buah, ke laundry, barbershop, salon, nganter anak, ngopi di Primo, Starbucks, ke kantor, ke fitness, ketemu klien, banyak sekali konteksnya. Sebenarnya ini konteks yang kita bisa punya kesempatan interaksi dengan non-Kristen. Nah, satu contoh sederhana nih. Ini dikisahkan oleh seorang peneliti ya, dari Barna Group.
Anda pasti pernah dengar nama Barna Group. Nama penelitinya adalah David Kinnaman. Suatu kali dia ajak keluarganya camping ya di Grand Canyon Amerika. Tapi anak sulungnya Emily lupa bawa jaket. Jadi mereka mesti balik ke kota yang lebih besar sehingga bisa beli jaket di situ. Dia masuk ke dalam toko, dia cari-cari jaket, terus dia lihat satu SPG itu kok jalannya pincang, ya. Nah, waktu dia pengen bayar jaket, si Kinnaman ini memberanikan diri untuk nanya, "Kamu baik-baik aja? Mau gak saya doain?" Anak lakinya langsung tarik-tarik baju bapaknya gitu loh. Dalam hatinya mungkin, what is he doing? Gitu ya. Bayar-bayar aja deh, gak usah pakai ngajakin doa dan sebagainya gitu loh. Nah, dalam segala kecanggungan itu, SPG wanita yang usianya paling baru 20-an tahun ya, tiba-tiba dia bilang, "Oh iya boleh, tolong doakan saya." Kinnaman kemudian menaikkan doa permohonan kepada Tuhan Sang Pencipta, Allah yang berbaik hati untuk bisa meringankan kaki yang sakit dan menyembuhkan si pemudi tersebut. Lalu tutup doa di dalam nama Tuhan Yesus. 2 menit berdoa, kemudian berangkat. Selagi mereka kembali menuju mobil, anaknya yang laki baru ngomong, "Daddy, kita benar-benar percaya ya Tuhan Yesus bisa nyembuhin dia." Dampaknya kepada generasi berikutnya, saudara. Nah, apa yang dilakukan Kinnaman bukanlah hal yang impossible dilakukan di Karawaci. Kita tahu Tangerang adalah kota madya dengan 13 kecamatan, 104 kabupaten. Udah gitu Tangerang Selatan adalah pemekaran Tangerang. Ada 7 kecamatan, 54 kelurahan. Ini adalah daerah, tahu ya? Ya udah, saya nggak usah sebutin. Oleh karena itu persinggungan dengan non-Kristen sebenarnya bisa banyak banget. Mari kita jangan kalah dengan rasa takut, cemas, khawatir akan respon orang selama kita sopan. Ya kalau misalkan udah ditolak ya nggak usah maksain. Ya kayak yang Tuhan Yesus ajarin di sini, nggak usah ngoyo gitu loh. Nah, di samping itu Tuhan Yesus sudah berikan kita kuasa melalui urapan Roh Kudus untuk menjadi saksinya. Yang penting kita imani dan hayati bahwa penginjilan efektif tidak bisa dilakukan sendirian sebagai individu dan membutuhkan pengutusan oleh Allah setiap minggu. Nah, selanjutnya Tuhan Yesus menyerukan pertobatan di ayat 13-16. Saya bacakan demikian. "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi, pada waktu penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum," ini kota di mana Yesus dibesarkan, "apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku." Itu ayat 13-16. Ada teguran, saudara kasih. Dengan kata lain, penginjilan efektif tetap berisi teguran tegas tapi bijaksana. Nah, saudara kasih, manusia itu pasti menolak ketika didorong untuk bertobat. Karena kita merasa kita tidak berdosa dan tidak salah apa-apa. Nah, manusia yang menolak justru mereka yang sudah lihat Yesus melakukan mujizat. 3 kota itu adalah Korazin, Betsaida, Kapernaum. Ini 3 kota di daerah Galilea, daerahnya Yahudi. Tetapi Tirus sama Sidon itu daerah non-Yahudi, saudara kasih. Dengan kata lain, teguran itu diberikan supaya orang-orang yang merasa dekat sama Yesus itu tidak lupa diri, ya. Jadi ini menjadi satu aplikasi yang saya kira penting banget nih. Jangan kita pernah asumsi bahwa semua orang di gereja sudah bertobat. Orang yang datang ke gereja setiap minggu belum tentu dia lahir baru. Tapi dia asik aja ikutin aktivitas gereja daripada di rumah bengong dan sebagainya. Jadi saudara kasih, ini teguran sama-sama kuatnya buat kita yang sudah katanya Kristen sama buat mereka yang belum Kristen. Bahkan Tuhan Yesus
ada kesan itu hukuman itu lebih enteng buat yang Tirus sama Sidon ketimbang yang 3 kota yang Yahudi, saudara kasih. Nah, ini satu hal yang kita perlu tangkap dari seruan Tuhan Yesus, yaitu penginjilan selalu menyertakan teguran untuk bertobat. Karena kalau kita tidak menegur mengenai dosa, kesalahan, buat apa Injil diberitakan? Injil itu adalah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib buat kita yang berdosa. Kalau kita merasa nggak berdosa, buat apa Yesus mati? Jadi Injil sama dosa itu nggak bisa dipisah, saudara kasih. Nah, saya ingat banget bagaimana peralihan pengalaman saya ini dalam kaitan dengan menegur gitu ya. Ini menegur ini sesuatu yang susah sekali. Nah, saya ingatnya begini nih pengalaman saya. Jadi saya betul-betul percaya Yesus itu baru kelas 10 sampai 12 atau SMA waktu itu ya. Sebelumnya di kelas 7 sampai 9 atau SMP, saya udah ke gereja, saya aktif di gereja ya, saya ikutan temen ke gereja lah. Tapi selain ke gereja, saya juga ikutan temen nonton film kotor, judi biliar, pool, mungkin sampai hari ini masih terjadi. Judi dengan kartu domino. Ya, maksudnya tadi judi biliar bukan hari ini saya masih melakukan, bukan ya, jangan salah paham. Mungkin hari ini generasi muda itu ya kalau main biliar sambil judi ya. Judi dengan kartu domino atau gaplek gitu ya. Ikutan teman ke diskotik, ikutan geng sepeda, udah gitu naik tingkat, ikutan geng motor. Padahal kagak punya motor ya, pinjem motor orang lah ya. Butuh waktu 3 tahun untuk pelan-pelan berani ngomong ke teman-teman supaya udahlah kita jangan gitu lagi lah. Nah, waktu mau ambil sikap sesuai nurani Kristen secara progresif ya. Ini sebenarnya wujud seruan pertobatan, tetapi secara implisit buat saya dan buat teman-teman di sekitar saya. Nah, buat teman-teman pemuda-pemudi, wujud pergaulan sosial dengan segala imbasnya di zaman ini pasti beda ya. Mengambil sikap tegas, ini standpoint saya. Karena saya udah Kristen. Boleh gak kita jangan lakukan itulah, kita jangan main gituan lah, jangan aktivitas itulah. Ketika kita menyatakan itu, pasti bikin teman-teman kagak enak tuh. Lu sok suci lo, fanatik lo, mentang-mentang baru dibaptis dan sebagainya. Biasanya kita goyang tuh, gak enak gitu ya. Tetapi ini standpoint kita perlu jelas, integritas Kristiani. Karena ketika kita lakukan itu, kita jangan lakukan itu. Itu implisit sebuah teguran pertobatan. Nah, tentu ada momen-momen di mana ya kita perlu menyerukan. Enggak, gue udah bertobat lah dari cara seperti itu, nggak mau lagi. Nah, lama-lama teman-teman akan lihat, oh iya dia memang berubah. Jadi saya kasih, kita nggak akan bisa dan nggak akan punya keberanian ilahi kalau kita ya tidak punya integritas tadi. Nah, kita perlu ingat. Ini poin yang terakhir, bahwa penginjilan efektif itu ada isi teguran pertobatan. Tetapi kita baru berani ambil standpoint, kemudian secara implisit negur teman-teman kita atau negur diri kita untuk bertobat. Kita bisa lakukan itu kalau kita menyimak ayat 17 sampai 20. Ayat 17 sampai 20 ini luar biasa sekali komentar Tuhan Yesus. Jadi murid-murid, 70-an murid itu udah balik nih, pulang nih ya. Ayat 17, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada untuk kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Kita nggak bisa menginjili dengan efektif kalau kita sendiri tidak yakin akan jaminan keselamatan di dalam Kristus. Jadi ini poin yang kelima yang terakhir, saudara kasih. Penginjilan efektif baru bisa dilakukan oleh orang-orang Kristen, murid Kristus yang beriman pada jaminan keselamatan dari Allah. Para murid itu pulang bangga dengan mujizat yang mereka lakukan.
Tetapi jawab Tuhan Yesus pun mengkonfirm ya. Tetapi kalimat Tuhan Yesus yang terakhir itu, bersukacita karena namamu ada di surga. Itu sebuah jaminan keselamatan. Kalau kita nggak mantep gitu ya dengan jaminan keselamatan kita, dan kita mau bersaksi, kita tahu penolakan pasti bakal terjadi deh. Bukan if, ya, when. Jadi bakal kejadian, tinggal tunggu waktunya aja. Ketika kita menghadapi penolakan, kita gampang putus harapan kalau kita nggak punya jaminan keselamatan dari Allah. Jadi saudara yang terkasih, penginjilan efektif tidak terjadi kalau kita ragu akan kasih Allah yang menyelamatkan kita. Kiranya Tuhan boleh menolong kita menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus di tengah konteks Karawaci, ya apapun konteksnya itu, untuk dapat memperhatikan 5 aspek yang kita saksikan di dalam Lukas 10 ini. Dan kiranya Tuhan terus memberkati saudari GKI Karawaci. Mari kita berdoa. Saya undang saudari baik di rumah ataupun para pelayan di gereja berdoa secara pribadi. Dari 5 aspek yang Anda dengarkan dari firman Tuhan, yang mana aspek yang Anda rindu untuk lebih perhatikan? Nyatakan itu di hadapan Tuhan secara pribadi atau sebagai keluarga di rumah. Berdoalah. Nanti saya berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Allah. Karena Engkau Allah yang sabar menantikan manusia bertobat. Engkau juga Allah yang seperti Bapa terus membuka tangan-Mu kepada kami gereja. Ketika kami melakukan hal-hal yang sebenarnya gak cocok dengan isi hati-Mu mengenai misi dan penginjilan. Bapa, kami mau menjadi seperti anak yang tadi diceritakan oleh rekan kami, Liturgos. Menjadi anak yang tahu diri, menjadi anak yang tahu bagaimana bercerita akan kasih-Mu yang luar biasa itu. Dan kiranya ya Tuhan, kami tidak pernah meragukan jaminan keselamatan yang daripada-Mu. Sehingga kami boleh menjadi murid-murid Kristus yang menubuh. Injil itu menubuh dalam hidup kami dan bisa dilihat. Dan Tuhan mampukan kami tidak pernah takut untuk menyatakan teguran pertobatan. Baik itu implisit ataupun eksplisit. Tambahkan hikmat kepada kami untuk membaca situasi dengan tepat. Dan Tuhan tolong setiap kami untuk betul-betul belajar menjadi agen shalom. Dan untuk benar-benar belajar untuk punya interaksi lebih luas dengan konteks non-Kristen. Dan pada akhirnya kami serahkan seluruh gereja ini. Supaya gereja-Mu di tempat ini terus memperhatikan bagaimana pengutusan boleh terjadi setiap minggu dalam kebaktian. Karena itulah jembatan bagi kami masuk dalam kehidupan. Tuhan Yesus, dengar seru doa kami. Sempurnakanlah semuanya, karena Engkaulah satu-satunya yang sempurna, yang bisa menyempurnakan apa yang kami perjuangkan di bumi saat ini. Terima kasih, dengar seru doa kami, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu, sehingga kami boleh melakukan apa yang Kau ajarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.